Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini kita akan mereview ini guys, mereview motor Lexi setelah pemakaian 4 tahun. Nah, kalau misalnya Anda ingin membeli motor Lexi sekarang, itu sebenarnya upgrade-nya tidak terlalu banyak guys. Upgrade-nya paling sekitar di kelistrikan itu aja guys, atau lampu. Nah, sebagian lebih Lexi dari pertama sampai sekarang itu masih seperti ini. Nah, coba saya akan menunjukkan ya sebenarnya apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Ini saya mix langsung untuk motor Lexi saya ini untuk kelebihan dan kekurangannya. Nanti kalau sampean misalnya sekarang ingin membeli Lexi atau nanti ada kendala-kendala apa sebenarnya yang ingin sampean ketahui sebelum membeli motor Lexi. Nah, ini nanti tahu sebenarnya nanti yang paling cepat rusak itu apanya. Nah, saya sekarang ini kan tinggalnya di daerah Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur itu tempatnya naik gunung, pegunungan, banyak gunung-gunungnya, dan jalannya itu sebagian besar cor-coran yang mungkin itu keras ya. Dan di situ medannya itu karena banyak turun gunungan, naik turun gunung. Nah, itu mesti kan motornya motor perjuangan, intinya kerja keras. Dan saya itu kalau naik motor ini disclaimer dulu karena ini tergantung medan juga untuk awet dan kerusakan pada motor. Karena medannya naik gunung, turun gunung, saya itu perjalanan kalau sebulan itu mesti jaraknya yang saya tempuh itu paling sedikit 1.500 kilo. Atau enggak saya dilihat di tripnya itu lebih dari 2000 kilo. Nah, lalu apa ya kelebihan dan kekurangannya? Ini yang saya alami nanti sampai sebelum beli. Ini saya untuk motor ini, kayak saya beli motor ini kelebihannya saya suka karena motor ini tinggi ya. Motor ini tinggi dan tinggi saya itu sekitar 176 cm. Nah, jadi kalau saya tingginya 176, kalau naik motor ini cocok ya, karena badannya tinggi. Tapi kalau misalnya Anda tingginya rendah atau badan Anda di bawah 160, mending jangan, karena Anda nanti akan sulit napak kakinya di bawahnya itu. Nah, itu untuk kelebihan dan kelemahannya. Dan ini lagi kelebihan dan kelemahannya. Motor ini untuk ini ya, V-belnya ini lumayan, kelebihannya ini ya. Untuk V-belnya ini baru saya ganti selama 4 tahun itu ya. 4 tahun itu baru saya ganti di 3 tahun. Selama 4 tahun selama ini baru di 3 tahun ini saya ganti di dalam ini, baru tahun ketiga. Padahal itu ibaratnya motor ini berat guys ya. Motor ini bobotnya berat, tapi saya baru ganti sekali ini. Dan itu yang tipis, yang menipis itu adalah V-bel dan bearingnya. Itu maka memang harus diganti untuk perawatannya ya. Dan selanjutnya ini lumayan awet lah ibaratnya seperti itu. Dan tarikannya ini kan karena ini motor 125 cc, ibaratnya big skutik yang 125 cc, yang cc nya kecil tapi big skutik, maka ini paling kencang ya, terutama kalau VVA nya sudah nyala. Nah, untuk bannya saya sudah ganti sekali ya, karena memang bannya tipis. Kalau medannya di sini memang nggak bisa dipungkiri, karena saya di tahun yang ketiga tuh banyak saya mulai ganti-ganti, salah satunya ganti ban ini, bannya. Terus untuk ini untuk shock breakernya ya, shock breakernya ini berkarat guys, karena kalau selain di Kalimantan Timur itu, atau tempat saya di Samarinda ya, di Samarinda itu selain naik turun gunung, banyak naik turun gunung, itu juga sering hujan tropis, jadi sering hujan. Nah, juga di sini ya, untuk kelebihannya juga di sini, coba Anda lihat ini tinggi sekali, bawahnya ini tinggi sekali. Jadi ya sesuai lah dengan medannya. Ini sebenarnya motor ini bannya ini juga saya ganti yang lebih tinggi. Jadi motor ini tambah tinggi sebenarnya. Yang sebelumnya itu bisa kalau ada polisi tidur itu tidak mungkin ini bisa natap, itu tidak mungkin. Tapi saya pernah itu merasakan
Nah, saya pernah ini sudah nabrak apa namanya itu, batu besar di sini, dan ini radiatornya pecah. Ini pernah saya seperti itu, tapi itu kesalahan saya sendiri. Tapi sebagian besar ini mesin di bagian sini ini awet ya, masih di ukuran 4 tahun, ini belum ada kerusakan sama sekali. Nah, yang selanjutnya ini ya kita cari lagi kelemahan dan kelebihannya. Untuk kelemahan yang selanjutnya ini ya, ini lampunya ini kalau kejeduk sangat keras itu bisa mati, gampang mati guys. Buktinya ini sudah 2 kali mati lampunya ini. Coba saya nyalakan dulu ya lampunya. Ini karena kejeduk keras di sini kita, karena ini kan saya pilih versi Lexi yang paling rendah, maka saya masih pakai kunci enter. Nah, di sini kita nyalakan, coba kita nyalakan di sini. Nah, di sini, nah ini guys, coba kelihatan, oh tidak kelihatan ya, ini lampunya yang nyala cuma ini sudah mati guys. Ini sudah ganti 2 kali, kejeduk lagi, mati lagi. Kejeduk itu maksudnya ada joglangan besar ya, ada joglangan natap, itu mati karena lampunya besar-besar ya. Nah, itu adalah kelemahannya. Jadi tapi lumayan juga guys, itu matinya di tahun yang kedua setelah saya membeli motor ini. Nah, selanjutnya apalagi ya yang untuk kelemahannya, motor ini kalau dibilang boros itu gini, saya pernah pakai 2 bahan bakar. Pertama bahan bakar Pertalite, terus bahan bakar Pertamax. Nah, kalau saya pakai bahan bakar Pertamax itu bisa sampai 42 kilo ke atas lah. Tapi standar pemakaiannya itu nggak terlalu VVA ya, nggak terlalu lebih dari 60 kecepatannya. Dia standar-standar aja 50 60 50 60. Itu pakai Pertamax itu yang 42. Tapi kalau saya pakai Pertalite itu naik sedikit ya, naik sedikit itu boros guys. Makanya naik pakai Pertalite itu biasanya 40 kilo 41 kalau di sini ya, di kan sini medannya naik gunung. Nah, itu jadi kalau pakai Pertalite itu lebih boros, jadi 40 ya. Tapi 40 itu termasuk irit untuk big skutik, bisa mencapai 40 dengan bahan Pertalite. Nah, untuk kelemahannya lagi kita cari. Nah, ini ada kelebihan lagi untuk ini guys, karena ini ya kelebihannya, ini saya campur aja kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya di sini, nah ini karena decknya besar ya, itu pernah buat saya naruh barang-barang di sini ya, lumayan berat. Kalender ya, kalender ditumpuk-tumpuk sampai penuh. Kalender itu berat karena kertasnya gede. Nah, itu kuat guys, ini tidak bakal patah ini guys. Ini rangkanya sangat kuat sekali, itu hebatnya. Walaupun kalau kita lihat dari jauh ya, ini jaraknya depan sama belakang tuh lumayan besar, jauh, bahkan di situ bisa masuk galon. Nah, tapi itu untuk mengangkat beban yang sangat berat itu sangat kuat sekali. Nah, terus itu termasuk kelebihan guys. Tapi dibalik lebarnya deck itu tadi, ternyata joknya itu kecil sekali. Nah, ini joknya kecil sekali, helmnya pun itu kalau mau masuk itu ada privasi. Helmnya itu kalau masuk di joknya ini itu harus dibalik. Jadi kalau helm yang lain, nggak helm khusus Lexi, itu sulit untuk masuk di situ guys. Nah, itu ya. Nah, sebagian besar nih motor nih sangat enak, tarikannya kencang dan laju ya. Tapi kalau laju resiko bensinnya boros, intinya seperti itu. Dan juga ini kelemahannya juga guys, untuk ini ya, kita lihat nih speedometernya. Nah, di sini speedometer ini kalau seperti ini kan sore, saya ngerekam ini sore. Tapi kalau ini siang bolong ini sudah tidak kelihatan sama sekali guys. Kelihatan tuh kayak bayangan aja. Kelihatannya kayak bayangan, tapi sudah tidak kelihatan sama sekali. Nah, ini kalau sore kita bisa lihat nih. Nah, ini juga karena saya ini termasuk kenapa saya belum pernah ganti aki dan sebagainya. Ini karena ini casan ini kan memang nggak ada ternyata. Sejak saya pertama beli untuk cas-casan ini kan buat cas
buat cas-cas HP lah dan sebagainya itu enggak saya aktifkan. Saya aktifkan ini harus dibawa ke bengkel guys, harus diaktifkan dari bengkelnya. Nah mungkin yang versi terbaru langsung bisa diaktifkan, tapi kalau di versi yang lama yang tahun 2020, 2019, 2020 ini enggak diaktifkan, ini harus diaktifkan. Dan juga ini ya kelemahannya juga ya, untuk ini tempat penyimpanan di bagian stang ini kan kecil, ini aqua kecil aja nih, itu pun enggak terlalu masuk full, jadi masuknya separuh kalau aqua yang agak gede ya, tapi kalau kecil itu bisa masuk full. Nah ini aja di sebelahnya sudah kunci penyimpanan. Nah ini sudah begitu untuk ini. Kalau ini termasuk di motor ini kan sudah 4 tahun dan itu kerusakannya masih minim, ibaratnya ini termasuk kuat motor ini ternyata. Dan saya tidak pernah ya, belum ada lecet-lecet karena ini belum pernah jatuh ibaratnya. Jangan sampai jatuh. Nah itu ya untuk reviewnya. Kalau sampai mau beli mungkin dulu itu masih harganya murah, ini di 2019 itu masih harga di angka 20-an, tapi kalau di 2023 itu sekitar sekarang tuh harganya di angka 24 jutaan, itu paling rendah. Kalau paling tinggi 28 jutaan. Nah tergantung OTR-nya mana, OTR daerah Jakarta apa daerah yang lain. Nah itu aja guys untuk review singkat untuk kelebihan dan kelemahannya. Mungkin kalau sampai ada yang punya motor Lexi ini, silahkan komen apa sebenarnya kelemahan yang banyak dan solusinya bagaimana kalau misalnya punya motor ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.